kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kutawinangun, Ibu Siti Pujiastuti SPD MPD, yang saya hormati Ibu Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kutawinangun yang berbahagia. Langsung saja di sore hari ini, tadi siang hari ini, saya diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah tugas yang modul 1.4 adalah menyebarkan kepada teman-teman. Namanya menyebarkan, semoga apa yang saya sebar itu bermanfaat, nggih. Dan saya juga punya kekuatan untuk bisa juga untuk memberi manfaat itu, dan saya melaksanakannya. Mohon doanya Ibu Bapak. Untuk hari ini yang akan saya kenalkan, mungkin sudah kenal, tapi saya akan lebih perdalam lagi adalah tentang budaya positif. Jadi di guru penggerak ini kami tadi ditugasi untuk yang pertama untuk mengenalkan pada teman-teman satu satuan pendidikan minimalnya seperti itu. Jadi apa sih itu budaya positif? Kalau kata positif biasanya adalah hal-hal yang baik, Ibu, hal-hal yang baik. Jadi kita sebagai guru, khususnya di era sekarang yang banyak sekali tantangan dan rintangan, karena kita tidak sejalan, kadang seusia kita tidak sejalan dengan anak didik kita, jadi kita harus banyak belajar. Dan kita yakin setiap kita punya keyakinan adalah pengen anak didik kita adalah disiplin. Cuma kadang kita berpikir, caranya yo, gitu ya, gimana caranya ya? Saya yakin di SMP Negeri 1 Kutawinangun sudah terbukti melaksanakan berbagai cara untuk mendisiplinkan anak kita. Ya, di sini budaya positif di sekolah yang akan saya perkenalkan adalah bawah Mbak Nurul. Tentang yang pertama adalah tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan yang kita anut bersama diyakini semuanya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti ini banyak Bu, Pak, tapi saya sedikit saja biar semakin hari Bapak Ibu penasaran sehingga bisa buka-buka materi atau YouTube yang lain yang lebih leluasa. Kita kenalan dulu, yang pertama adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kita punya motivasi tentunya bisa itu dari luar diri kita ataupun dari dalam diri kita. Biasanya nilai disiplin itu jika motivasinya itu sudah dari diri kita sendiri atau motivasi internal. Ya, terkadang untuk bisa menumbuhkan motivasi yang internal atau dari diri sendiri itu banyak sekali caranya dan tidak mudah. Kita mungkin ke bawah Mbak Nurul. Ya, di sini ada kalimat yang sangat indah bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Apapun itu, baik perilaku itu buruk atau baik, pasti memiliki tujuan. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang disepakati atau yang di Kurmer terutama, yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang selain 6 ini, di luar sana ada kepedulian, ada kebersihan, itu pun universal. Semua orang meyakini kalau bersih itu bagus, bersih itu indah. Tapi di Kurmer ini lebih ke 6 ini. Yang pertama beriman, sampai berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang menjadi tujuan akhir kita, menciptakan anak didik kita seperti itu. Punya nilai karakter yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia,
mandiri sampai terakhir kreatif. Tentu saja ini berproses Ibu Bapak, jangan seperti instan sini ngomong sini selesai, tidak. Tapi kalau tidak diawali pasti tidak ada akhirnya. Mari kita awali bersama. Mungkin lanjut ya. Sebelum kita ke arah materi selanjutnya, kita coba untuk Ibu, saya minta maaf, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk mempraktekkan itu. Jadi silahkan masing-masing berpasangan mempraktekkan salah satu menggenggam tangannya seolah-olah memegang sesuatu yang berharga. Nanti teman yang lain untuk disuruh membukanya, dengan genggam itu. Kita ada yang menggenggam itu seakan punya sesuatu yang harus kita, yang kuat harus kita genggam terus. Temannya silakan 30 detik saja ya, monggo saling apakah dengan serta-merta membukanya atau masih pegang, monggo saling. Ini yang itu temannya yang membukanya, iya temannya yang membuka, iya temannya membuka, boleh atau tidak? Jadi buka, oke. Boleh dengan rayuan atau mungkin bentakan boleh atau dan bagaimana? Nggak ada. Oke, cukup. Iya. Ya cukup, oke. Jadi genggam seolah dipegang. Sekarang saya mau tanya sama Bu Hayati. Bu Hayati, sudah di rumah dibuka-buka kok nggak dibuka? Kenapa Bu Hay? Kenapa kok nggak dibuka? Biar nggak ketahuan dalamnya. Oh, biar nggak ketahuan jalannya, dipegang erat. Padahal Mbak Indah dengan caranya garuk-garuk, digelitiki, di apa supaya Bu Sri membuka, tapi kok nggak membuka. Ada sesuatu nih di tangan Bu Hayati. Sekarang gantian, Bu Hayati yang mencoba membuka genggaman tangannya Mbak Indah. Monggo. Atau yang lain monggo. Apakah serta-merta akan membukakan sepenuh hati? Ya, monggo dipraktekan, dibuka sama Pak Slamet. Oke, langsung tanpa diminta langsung dibuka. Oke, lanjut. Oke, ternyata dikritik pun Pak Slamet masih. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang saya tanya sama Pak Slamet sama Pak Wardoyo, kenapa kok Pak Wardoyo dengan serta-merta langsung membukakan? Kenapa Pak? Ikhlas. Iya, dengan ikhlas langsung diminta langsung dibukakan. Tapi Pak Slamet kok enggak? Kenapa Pak Slamet? Malu. Oh, Pak Slamet malu, pokoknya jangan dilepas. Kayak lagu jangan gitu ya. Oke, demikian ibu-ibu, ternyata kita ada hubungannya dengan posisi kontrol ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai keinginan kita. Ternyata kontrol itu pada diri kita sendiri. Kita akan membuka, menutup tergantung kita, diri sendiri. Terkadang kita sama anak, itu kita harus sadari ya, paradigma ini ya. Posisi kontrol itu maksudnya adalah posisi kontrol itu pada diri sendiri. Terkadang kita pada pemikiran lama, orang tua itu bisa mengatur orang lain atau anak-anak kita, dalam arti memaksakan dengan paksaan. Memang oke, terkadang coba dibuka gitu ya dengan paksaan kita. Tapi itu kan karena mungkin anak itu ketakutan, akhirnya membuka. Tapi dia membuka dan tidak tergantung diri anak itu sendiri. Seperti tadi Pak War dengan sukarela membuka tanpa diminta banyak, dia ikhlas membukakan ini loh. Itu tergantung Pak War. Takut. Begitu juga kembalikan Bu Sri, dia akan tetap menggenggam walaupun diitik-itik di apa, tetap menggenggam. Berarti kontrol pada diri sendiri. Begitu ibu-ibu, kita terkadang tidak tahu kalau itu kita memaksakan kehendak kita. Lanjut dengan bawahnya. Lanjut lagi. Terus ya. Ini Bapak Ibu, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku yang kita lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
mungkin kayak gini keterangannya, maaf jika tidak begitu tepat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak atau kita sendiri biasanya misalkan berangkat jam 7 tepat waktu disiplin gitu ya. Saya akan berangkat supaya saya tidak diomong, tidak ditegur gitu ya, tidak nyamanan ya, itu tuh gak enak banget. Atau saya akan berangkat tepat waktu atau tidak pernah terlambat karena saya nanti akan dikasih naik pangkat, naik jabatan gitu. Itu karena orang lain, karena imbalan. Jadi kalau nggak ada imbalan dia akan santai-santai saja mah. Ngapain berangkat toh nggak ada imbalannya gitu, cuek saja gitu. Tapi beda dengan motivasi yang ketiga. Dia akan disiplin karena yakin kalau saya berangkat lebih asik, hati akan tenang. Bisa jadi contoh anak-anak gitu ya. Itu sudah motivasi dari dalam. Walaupun mungkin ibu kepala sekolah tidak menegur atau tidak memberikan hadiah, tapi dengan serta-merta kita berangkat tepat waktu karena keyakinan kita yakin jika berangkat gasik di sini lebih tenang, orang kemerungsung, orang kesusu misalnya. Ya, jadi kita akan merasa nyaman. Inilah motivasi internal. Tugas ini Bapak Ibu harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Angel ya caranya ya. Tapi ternyata ada caranya Bapak Ibu. Cuma terkadang kita tidak tahu cara yang mana yang harus kita tempuh. Sehingga adanya marah-marah. Tahu nggak hari ini kamu berangkat telat? Hari upacara kok telat, kenapa gitu? Sudah posisi nadanya tinggi. Sang anak pasti akan, iya caranya ben guruku orang kesuku terus. Aku main boni bohong gitu. Ya, jadi itu karena tadi menghindari hukuman. Jadi anak tidak, ternyata semakin berbohong, semakin perbuatan yang jelek akan susah untuk dihindari. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Bisa baca Bapak Ibu? Bisa baca. Monggo diwaos. Oke. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Ya, hukuman itu menyakitkan terkadang. Terus kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, kesepakatan biasanya. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa gitu ya. Itu konsekuensi. Tapi ada satu lagi yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Misalkan ada anak terlambat nih, akan beda, sama-sama menegur tapi akan berbeda. Yang kalau hukuman langsung, kamu terlambat, dihukum, terus ambil kali misal. Tapi kalau restitusi, kita lihat dulu kenapa dia terlambat. Mas, kok terlambat? Iya Bu. Kenapa terlambat? Saya sepedanya bocor. Sudah bocor. Saya kesiangan Bu. Oh iya. Ibu juga pernah dulu waktu sekolah kesiangan. Terus bagaimana biar tidak kesiangan nak? Gitu. Jadi ada pilihan. Bukan kita yang menekan, tapi dari anak. Seperti hanya kita. Kalau kita ngomong, kan ingat apa yang kita omongkan. Tapi kalau ada tekanan, terkadang udah yang penting aman gitu. Jadi ini restitusi. Ada pilihan dari anak-anak kita. Lah Bu kesuwen kayak gue Bu gitu ya mungkin ya. Enggak, tapi ini salah satu cara. Ini kan berproses ya. Kita mendidik itu bukan kayak pabrik langsung jadi. Kita punya produk yang terus jalan. Jadi proses. Mungkin sekarang di fase D masih seperti ini, mungkin nanti endingnya waktu di masyarakat ada fase E dan seterusnya. Tapi endingnya insya Allah nanti kalau sudah terjun ke masyarakat. Begitu Ibu-ibu. Jadi ada beberapa motivasi. Ini tidak hanya untuk anak, tapi untuk diri saya pribadi ya, untuk selalu menanamkan keyakinan bahwa sesuatu yang secara universal diyakini itu akan baik endingnya. Lanjut, Mbak Nurul. Terus, ya ini keyakinan kelas. Ya. Ini adalah satu langkah. Langkah keyakinan kelas untuk mengawali ke anak. Jadi kalau yang dulu kita masih ingat akan kesepakatan kelas, ya. Bedanya apa sih? Mungkin sama lah, enggak. Tapi kalau kesepakatan kelas itu kayak ini digiring gitu ya. Kesepakatan, kayak ini dipaksakan. Tapi kalau keyakinan itu sudah muncul dari anak-anak itu sendiri, dari hati kita sendiri, yakin.
Seperti halnya menggunakan helm. Kenapa sih menggunakan helm? Oh, untuk keselamatan gitu ya. Berarti nilai keselamatan. Yakin bahwa menggunakan helm lebih selamat jika terjadi kecelakaan gitu. Itu sudah keyakinan. Nah, bagaimana caranya untuk anak didik kita itu punya arahan seperti itu? Maka kita memfasilitasi, yaitu pertama dengan membuat keyakinan kelas. Ibu bapak, ini awal, masih di awal, silahkan nanti ibu bapak membuat bersama-sama yang diwalini jenengan untuk membuat keyakinan kelas. Misalkan dengan memberikan beberapa alternatif kepada anak. Coba nak, kamu apa yang kamu harapkan dari kelas ini misalkan? Mungkin gurunya bagaimana, anaknya bagaimana, suasananya bagaimana. Nanti kan banyak nih kalimat-kalimat yang mereka lontarkan. Seperti tadi saya praktekkan di kelas 8B, mereka pengen suasana yang menyenangkan Bu, gurunya nggak galak, tidak ada bullying Bu. Nah, banyak, kita tempelkan nih kalimat-kalimatnya anak. Terus kan kebanyakan hampir sama. Nah, dari banyak itu kita kerucutkan lagi. Ya, jadi menjadi sebuah kalimat yang lebih mudah dipahami. Misalkan banyak tidak boleh terlambat, istirahat tepat waktu gitu ya. Mungkin kita arahkan, oh berarti itu disiplin ya nak. Iya Bu, kamu yakin bisa disiplin? Nanti indikatornya tadi tidak boleh terlambat, mengerjakan tugas juga tepat waktu, itu arahan disiplin. Diyakini semua kelas, ditulis, dipajang di papan. Terus kalau perlu anak tanda tangan. Nah, itulah awal. Jadi kalau suatu saat anak itu misalkan bolosan, kita apa gitu anak? Mas ingat keyakinan kelas kita? Gitu. Itu tentang awal, tentang mengingatkan untuk motivasi. Harapannya tadi anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang berprofil Pancasila. Ya Bu, lanjut. Ya, itu contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas bertakwa, indikatornya apa itu tiba, Mas? Ya, bisa dibaca sendiri. Lanjut. Ya, disinilah ini mungkin yang terakhir. Sebelumnya ada 5 posisi kontrol ya sebagai kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Tadi sudah saya contohkan posisi kita ini di mana sering-seringnya. Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah kayak gini misalkan kalimatnya. Nah, apa Mbak, Mas, apa kamu gak kasihan sama Bu Ani sih? Boleh bilang kelasnya itu harus bersih, kok Ibu harus ngomong terus gitu ya. Anak itu merasa bersalah, oh iya gara-gara saya Bu Ani merasa tidak enak. Itu posisi bersalah. Atau mungkin posisi teman dengan suara pelan. Mas, kok kamu enggak nyapu sih? Kan pikirmu besok kayak gini lagi apa enggak? Itu kan beda, itu sebagai teman. Atau sebagai pemantau, kamu tahu pikirmu hari ini apa? Pikirmu apa hari apa gitu? Itu pemantau. Ini positif memang, teman, pemantau itu positif. Anak tidak takut, beda dengan yang penghukum. Biasanya nadinya lebih tinggi. Tapi itu kan hanya anak akan mengikuti kita, tapi hanya sementara. Maka yang diharapkan adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Misalkan dengan kalimat, misal tadi ya tidak menyapu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Tahu Bu, apa? Saya tidak piket Bu. Kenapa tidak piket itu ya? Terus sampai dia mengutarakan apa harus dia lakukan. Kalau itu salah, dijadikan kan salah. Itu arahnya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa posisi kontrol kita adalah kita nggak bisa memaksakan orang lain. Orang lain hanya akan mengatur dirinya sendiri, tapi orang luar bisa mengarahkannya. Kita sebagai ibu di sekolahan ataupun ibu di rumah, tugas kita adalah mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ngasih tahu jalannya, gini loh. Tapi kita nggak bisa memaksakan, walaupun itu anak kita sendiri.
dengan bentakan, dengan subitan, kadang tidak. Tapi arahan kita tadi mungkin dengan diskusi, dengan bareng-bareng cari solusi, keyakinan kita bagaimana. Kayak ideal banget Ibu, Pak, tapi memang itu harapan kita. Mari kita sebagai guru yang selalu belajar dari buku mungkin, belajar dari teman-teman, belajar dengan lingkungan. Inilah konsekuensi kita sebagai guru. Oke? Terima kasih, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya penyebaran, saya jauh dari hal yang sempurna, apa mungkin benar saya tidak tahu, tapi ini yang saya dapatkan dari selama 2 pekan lalu di modul 1.4 tentang budaya positif. Matur nuwun sangat, minta maaf jika tidak berkenan. Harapan saya apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk SMP Negeri 1 Kota Wintang. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 yang ganteng, yang cantik, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Tentu semangat. Oke, kayaknya full penuh, semua berangkat semuanya. Untuk hari ini adalah awal kita bertemu dalam materi pendidikan Pancasila. Tapi hari ini kita akan gunakan 1 jam untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu, ya, sebuah kata, beberapa kata yang kamu yakini akan kamu lakukan. Biasanya kan kalau diyakini itu kan saya yakin akan melakukan itu dengan senang hati. Contoh, orang menggunakan helm, pengendara sepeda motor menggunakan helm. Itu dalam rangka apa? Supaya apa? Supaya selamat. Berarti di sini ada nilai kebajikan, keselamatan, kayak gitu. Jadi tanpa disuruh, dengan kadang sudah refleks mau pakai motor helman. Berarti dia sudah yakin bahwa dengan menggunakan helm terjaga keselamatannya. Gitu ya. Itu di lalu lintas. Sekarang di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, kita pun harus memiliki keyakinan kelas. Keyakinan di mana arahannya nanti akan membentuk kalian-kalian yang berkarakter, karakter yang berdisiplin, karena memiliki keyakinan apa yang harus saya lakukan tanpa ada paksaan. Contoh, kalau kamu punya keyakinan bersih itu indah, maka tanpa dipaksa piket nyapu, tanpa dihalo-halo atau tanpa dihukum. Kalau nggak piket akan ini, kamu dengan senang hati piket, otomatis membersihkan apa yang ada di kelasmu. Itu udah keyakinan bersih itu indah. Atau punya keyakinan lain, misalkan tanggung jawab. Kamu punya keyakinan, kelas itu pun punya keyakinan tanggung jawab. Berarti mengerjakan tugas harus tanggung jawab, ya, mengerjakan, jangan asal nebeng dan lain sebagainya. Banyak lagi keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang harus kamu miliki, mulai beriman, mandiri, ketakwaan sama beriman, ya, atau gotong royong, kerja sama. Itu pun nilai-nilai kebajikan yang harus kamu miliki. Lah hari ini jam ini nanti Ibu bagikan kertas-kertas untuk mengetahui, atau mungkin kamu punya usulan-usulan keyakinan apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kamu lakukan di kelas ini supaya kelas ini nyaman, enak untuk belajar. Bukankah hari ini kamu beberapa tahun juga kalau ke sekolah pengennya belajar bisa belajar dengan indah, dengan nyaman jika suasana kayak apa, itu yang akan kita sepakati. Bu, saya akan bisa belajar jika kelas ini tidak tegang, gurunya tidak galak misalkan. Bisa usulkan di kertas-kertas ini, gitu ya. Mudeng? Paham? Ya, setiap biar nggak terlalu banyak, satu meja ya, satu meja Ibu kasih kertas satu. Nanti kamu sepakati sama temanmu, kamu menuliskan apa, misalkan tidak boleh
saling membuli misalkan, tidak boleh apa atau harus saling menghargai dan sebagainya, terserah. Masing-masing anak tentu punya keinginan, punya harapan apa yang akan terwujud di kelas ini. Banyak, saya pengen punya kelas yang saling berbagi, misalkan saling menghargai, tidak saling mengejek, tidak boleh mencuri dan sebagainya, terserah gitu ya. Paham? Ya, Ibunda tolong bagikan satu-satu, satu lembar satu. Nanti kalau sudah, kamu tempelkan di papan tulis. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit lah. Ya, 1 menit untuk menuliskan. Ngomong-ngomongan, terus ditempel. Ditempel di depan. Nah, ya, terima kasih ya. Misalkan kalau minta tolong jangan kata tolong ya, jangan asal ambil. Banyak yang harus ya kamu impikan. Apa ya, mau kayak apa di kelas ini? Kelas ini mau apa ya? Gimana ya? Gitu. Biar kamu belajarnya enak. Boleh guru tidak apa, boleh ke kamu, boleh ke guru juga boleh. Ya, yang sudah langsung tempel saja di papan tulis. Apa Mbak bingung Mbak? Enggak, ya tulis aja kalau nggak bingung. Yang agak besar biar bisa dibaca. Biar agak besar ya bisa. Ya, langsung ditulis di sini. Ya, silakan kamu tempel. Ya, boleh maju langsung ditempel. Ya, boleh langsung ditempel, Mbak. Oke. Oke. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Ya, di bawahnya nggak apa-apa. Oke. Masih ada yang belum? Ini dia kamu tuliskan beberapa keinginanmu tentang kelas ini. Nanti kita simpulkan lagi, kita kerucutkan lagi. Ya, nggak apa-apa, tempel langsung. Sudah semuanya? Sudah. Ibu izin baca. Keinginanku atau sebagai warga kelas 8B adalah saya yang pertama
Pembelajarannya santai, siswa memakai seragam dan atribut yang benar sesuai aturan. Kelas bersih rapi. Guru menjelaskan materi tidak terlalu cepat. Jika murid tidak paham boleh diulangi. Ada juga yang lain. Jangan telat istirahat. Nah, udah bel langsung istirahat gitu ya. Asik, nggak apa-apa. Berarti ini disiplin ya, disiplin apapun. Saling tolong menolong jika ada yang kesusahan. Kelas no bully. Kelas harus bersih dan nyaman. Saat mengajar harus santai. Pembawaannya juga slow. Slow ini gimana ya? Slow. Kelas harus kompak, tidak saling menjatuhkan. Maksudnya tidak saling menjatuhkan apa ya? Mengejek gitu. Apa sih menjatuhkan? Bukan didorong, bukan ya, tapi menjatuhkan mental katanya gitu ya. Kelas harus kompak, taat beribadah, bertanggung jawab, harus rapi, bersih dan indah. Oke. Harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh mengganggu teman. Kelas tidak rame, tidak saling membuli. Kelas pada umumnya saling berbagi, tolong menolong, tidak saling membuli. Saya senang jika gurunya mengajarnya tidak tegang. Ya, harus melaksanakan tiket sesuai jadwal. Kelas harus bersih. Saling berbagi, tolong menolong, tidak ada bullying. Damai, tidak gaduh. Kelas yang bersih rapi, tidak ada yang mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak membuli teman, siswa yang disiplin. Tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai. Tidak ramai saat pelajaran, melaksanakan tiket, berangkat sekolah tepat waktu, tidak membuang sampah di laci. Harus mengerjakan tugas, maksudnya tidak nebeng gitu nama gitu ya. Oke. Bersih, disiplin, tidak saling ngejek, belajar suasananya itu yang santai, bertanggung jawab, semua harus mengerjakan tugasnya, tidak boleh ada yang terlambat. Tidak ada yang bolos tiket. Kelas nyaman dan bersih, tidak saling membuli, tidak menghargai membantu. Kelasnya bersih, kelas rapih dan indah, gurunya tidak galak. Emang ada guru yang galak? Nggak ada lah. Saling berbagi, saling menolong, tidak ada bullying. Oke, ini sudah ya. Secara umum, ya ini ada yang sama ibu ambil ya, biar mengerucut sehingga kamu mudah menghafalkannya. Oh, kelasku kebanyakan tadi kelas yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini banyak indikatornya. Mengerjakan tugas mandiri, gitu ya. Mengerjakan tugas piket itu termasuk tanggung jawab. Ibu ambil biar nggak terlalu banyak. Sama. Ini bersih rapi, oke, bisa ini sama dengan ini. Jangan telat istirahat, berarti disiplin ya, nilai disiplin. Ini juga tolong menolong sama dengan, ini belum ada tolong menolong. Kelas bersih sama dengan, ini kelas bersih, ini belum ada. Saling membuli sama, di sini ada saling membuli, ibu ambil. Kelas tidak rame, jadwal bersih, oke. Sama, kelasnya bersih, saling bully sama, tidak beda-bedakan teman. Sama dan ini, tidak ada yang bolos piket, saling bully juga sama. Tidak ramai saat pelajaran, oke, bersih disiplin. Kelas tidak ramai itu sudah sama. Saling menghormati sama lain, oke. Ya. Ini ada tak rapikan lagi. Kelas bersih. Oke, sama. Kan anak dari tadi 16 kalimat atau keinginan kamu ibu kerucutkan lagi menjadi 7. Di sini ada kelasnya itu yang tadi pertama saling tolong menolong.
Saling menolong berarti di sini nilai kebajikannya adalah tolong suka membantu gitu ya. Kita kerucutkan menjadi kelas yang suka membantu, tolong menolong, boleh langsung tolong menolong nilai kebajikannya. Ibu minta tolong tuliskan kalimat saling tolong menolong. Nanti sebagai kesepakatan yang pertama. Lanjut. Di sini ada bullying, tidak membuli teman. Ini juga tidak beda-bedakan teman. Berarti nilai kebajikannya di sini adalah saling menghargai, gitu ya. Menghargai ini ya menghargai tadi, tidak menjatuhkan, termasuk menghargai ya. Mengerjakan tugas ya kita hargai temannya, walaupun mungkin menurut kamu temanmu itu dalam mengerjakan tugas tidak bagus, tapi nggak ada kata-kata yang menjatuhkan teman itu sehingga down. Oh iya nggak apa-apa, bagus kok, besok lebih bagus lagi ya. Atau kamu kasih saran, besok dikasih warna ini lagi mungkin lebih bagus. Jangan sampai ada kata-kata sehingga temanmu merasa kecil hati. Tuh, berarti nilai kebajikan yang kedua adalah apa tadi? Oke, teruskan yang besar aja, saling menghargai. Di sini ada tidak terlambat istirahat juga tepat waktu, berarti nilai kebajikannya atau nilainya adalah nilai disiplin. Sepakat ya, kelas ini kelas yang disiplin ya. Misalkan gurunya bu guru kelupaan, kau boleh mengingatkan, Bu, sudah bel gitu misalkan. Nanti kan ibu kan bilang, maaf ya ini tanggung gitu atau apa. Nggak apa-apa, nggak masalah, daripada kamu guru tat gitu tuh kan ya, guru muncul jam-jam dikit sudah diulang. Kau bilang tat gitu, bilang aja, Bu maaf waktunya udah habis gitu. Bisa ya, jangan pakai kode-kode yang lain. Jadi ada 3 tadi, bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai. Satu lagi di sini adalah mengerjakan piket di kelas, tidak gaduh, taat beribadah. Mungkin bisa disimpulkan adalah anak-anaknya bertanggung jawab. Sudah ya tadi? Belum ya? Oke, berarti ada 4. Jadi 4 ya. 1, saling tolong menolong, saling menghargai, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi misalkan ada temanmu yang terlambat, berarti dia mungkin lupa akan keyakinan kelasnya. Kita wajib mengingatkan, kenapa terlambat, besok jangan terlambat lagi ya. Oke, paham? Ya, silakan tolong tulisan lagi nilai disiplin yang besar saja. Dituliskan. Yang 1, bertanggung jawab. Sebagai disiplin ya tadi ya, disiplin. Oke, tempel di sini sebagai keyakinan kelas 8B. Tempel. Nah, ini juga ditempel. Tolong menolong. Harusnya dilem ya, harusnya pakai lem aja. Saling menghargai, di agak ke bawah, nggak apa-apa, ke sini ya. Oke, satu lagi. Oke, ketua kelasnya siapa? Iya, Mas Andi. Coba dibacakan keyakinan kelas 8B. Ya, setelah kalian mau dilem? Iya, boleh, mau dilem dulu. Keyakinan kelas. Dibantu. Oke, biar cepat. Itulah keyakinan kelas 8B. Nanti kalau udah sepakat, Ibu kasih ada kertas untuk kamu tanda tangani bahwa kamu sepakat yakin akan melakukan keyakinan kelas 8B. Oke.
Ya, ini contoh saling bekerja sama, ya, biar cepat selesai. Cukup. Silakan dibaca. Keyakinan kelas 8B. 1. Saling tolong menolong. 2. Saling menghargai. 3. Disiplin. 4. Bertanggung jawab. Oke, terima kasih Mas. Bisa hadir kembali. Oke, sudah paham semuanya? Dengar semuanya ya. Ibu ulangi. Yang pertama, saling tolong menolong. Indikatornya banyak. Tentu saja tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang kedua, saling menghargai. Di sini tidak ada kelas yang saling ngejek, teman yang ngejek satu sama lain. Kamu hargai apapun itu yang dimiliki temanmu. Disiplin, dan yang terakhir tanggung jawab. Sepakat? Bisa dilaksanakan? Oke, insya Allah. Semua itu dalam rangka untuk melatih karakter kalian menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Oke. Untuk itu, biar lebih sah lagi, Ibu akan menyiapkan kertas, di mana kertas itu adalah berisi tanda tangan kamu telah meyakini keyakinan kelas itu dan akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nanti kamu ke depan menuliskan namanya. Ya, silakan dari berurut dari sebelah sini maju ke depan, tulis nama dan tanda tangan. Ya. 1, nama dan tanda tangan. Iya, namamu. Iya, nama panggilan saja nggak apa-apa. Oke, sip. Langsung kedua. Ke bawah. Ya, ini adalah bukti bahwa kamu telah meyakini keyakinan kelas 8B. Lanjut. Boleh ke samping. Ketiga. Ya. Terus lanjut. Oke, nama dan tanda tangan. Terus ya, lanjut. Oke, terus terus
Oke, ya dilanjutkan nanti saja. Oke. Anak-anak nanti semuanya tanda tangan semuanya sampai 32 anak sampai selesai. Gitu ya. Terus terakhir sebelum kita tutup untuk pembuatan keyakinan kelas, Ibu pengen tanya. Sebenarnya kalian ini di kelas 8B secara umum pengen punya kelas yang kayak apa sih? Salah satu? Secara umum damai. Berarti keyakinan yang 4 itu sudah bisa, kalau kamu laksanakan, bisa nggak mewujudkan kedamaian di kelas ini? Bisa ya? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Yang mau menjawab tunjuk jari ya, biar kelihatan. Tadi kan damai. Kamu menginginkan kelas 8B kelas yang bagaimana? Siswanya, gurunya, model pembelajarannya, atau apa, terserah kalian. Coba, siapa yang mau pendapat? Tunjuk jari. Gak apa-apa? Ayo latihan. Gak apa-apa. Boleh Mbak? Boleh berdiri gak apa-apa? Gak apa-apa. Kasih saya nama siapa? Perkenalkan, nama saya Primas Putri. Saya menginginkan apa? Saya menginginkan kelas 8B itu kelas yang rapi, mungkin siswanya yang bekerja sama, jangan saling mengejek. Jangan saling mengejek. Oke. Ada lagi? Kelasnya dibikin yang bagus, biasanya yang ditambah lagi. Oh, hiasannya seharusnya ditambah lagi. Ya, ini kan masih pra ya karena baru awal. Oke, cukup? Oke. Oke, kasih tepuk tangan. Tuh. Ya, kelas yang rapi, kelas yang nyaman, kelas yang saling bantu-membantu, tidak ada kata saling mengejek. Kayak ini menyenangkan ya. Dari keempat keyakinan tadi, jika masing-masing anggota 8B, kelas 8B ini meyakini dan melaksanakan, Ibu jamin kelas 8B kelas is the best. B, best gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah. Ibu tunggu action kalian. Apakah kalian bisa mewujudkan harapanmu? Tidak hanya tulisan yang terpampang di tembok, tapi kamu harus wujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Kelas 8B yang disiplin, kelas 8B yang bertanggung jawab, kelas 8B yang saling menghargai, dan kelas 8B yang saling tolong menolong. Dengan banyak indikator, misalkan mau ngambil punya teman kamu, saya izin pamit pinjam, jangan asal ambil, atau katakan terima kasih kalau kamu membalikan. Matur nuwun ya, makasih ya. Kalau kamu bersalah, maaf ya, aku tidak sengaja. Kata-kata maaf, tolong, permisi adalah kata-kata yang indah yang harus kamu lantunkan setiap saat kamu berinteraksi dengan temanmu. Hindari kata-kata yang menyakiti hati, walaupun kamu bergurau. Ya, karena itu akan terbawa sampai nanti tua. Gitu ya. Oke, untuk keyakinan kelas sudah selesai. Ibu terima kasih sekali. Semoga kelas 8B semakin is the best di hati kalian dan di hati guru-guru ini semuanya, dan nantinya berujung pada kemajuan sekolah kita SMP Negeri 1 Kuto Winangun. Sepensaku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aji Prasetyo dari SMP Negeri 1 Kuto Winangun kelas 8B. Saya sebagai ketua kelas setelah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Ani, kelas 8B saya yakin akan menjadi lebih kompak, lebih disiplin, dan lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Novelia Harmoko dari SMP Negeri 1 Kutawinangun dari kelas 8B. Saya telah mengikuti kegiatan membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, warga kelas 8B akan tercipta kelas yang bertanggung jawab, kompak, disiplin, dan terhindar dari kata bullying. Saya yakin dengan adanya keyakinan kelas 1, disiplin, 2, tolong menolong, 3, saling menghargai, 4, bertanggung jawab, warga kelas 8B akan terasa lebih tentram, damai, dan lebih tertib. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul, salah satu guru dari SMP 1 Kutawinangun. Menurut saya, CGP yang telah memaparkannya tadi, Bu Ani, materinya itu sangat menarik, mudah dipahami, dan sangat bermanfaat terutama buat kita para pendidik. Dan untuk Bu Ani, semangat terus dan terima kasih telah mencontohi kita atau menjadikan kita guru